Halo, saya Hakim, peneliti pariwisata yang membuat konten audio untuk membahas artikel ilmiah yang menarik supaya kita sama-sama updating knowledge lah. Kontennya memang sengaja dibuat audio, jadi supaya teman-teman yang capek baca bisa mendengarnya sambil beraktivitas santai. Di depan saya udah ada satu paper yang judulnya, siap-siap ya, Problematic Issues in Tourism Hospitality Scholarship, ditulis oleh Bob McCurcher dan diterbitkan di Journal of Hospitality and Tourism Horizons. Dari judulnya sudah terasa. Jadi ini tuh paper yang memang bukan datang untuk bikin model, untuk menguji model. Tapi paper ini itu pengen membuat para pembacanya itu terusik kenyamanannya sebagai seorang peneliti. Terutama untuk kita, para peneliti yang terlalu cepat percaya pada kerangka-kerangka yang sudah populer dibahas. Setelah saya baca, ternyata sisi menarik dari paper ini tuh karena dia menyoroti sesuatu yang sebenarnya teman-teman juga sering rasakan gitu ya, tapi jarang mau diakui secara terang-terangan. Apa itu? Si penulis bilang bahwa selama ini kita tuh menemukan ide atau model, framework, teori mungkin yang terus-terusan dipakai dalam riset pariwisata dan hospitality yang justru sudah banyak dibuktikan gitu ya bahwa di antaranya itu tidak akurat. Bahkan Bob sendiri bilang bahwa banyak di antaranya itu juga menyesatkan. Jadi Bob ini dia meletakkan novelty dari papernya itu untuk semacam menyusun daftar peringatan lah berbasis literatur. Hampir ada 30 ideas yang dia coba kritisi bahwa peletakan teori untuk membahas satu fenomena yang sering digunakan oleh para peneliti itu ternyata tidak cukup presisi untuk menjawab fenomenanya. Secara eksplisit dia itu bahkan mengarahkan kita untuk selalu bertanya gitu, apakah model yang biasanya kita pakai atau beberapa scholar di area pariwisata itu pakai benar-benar bisa membuat kita memahami satu fenomena atau justru ya malah sekedar untuk mengonfirmasi apa yang pengen mereka lihat aja gitu. Bob itu menjelaskan bahwa sebuah bidang ilmu yang dianggap sudah mapan itu seringkali memunculkan sebuah fenomena namanya intellectual inertia. Jadi semacam kebiasaan intelektual yang membuat kita tuh nyaman mengulang-ulang pendekatan yang sama. Penulisnya bahkan bilang di bagian awal bahwa teman-teman editor dan reviewer itu kadang-kadang bisa sangat kritis pada pendekatan-pendekatan yang non-mainstream. Tapi justru sebaliknya, sangat longgar pada hal-hal yang sudah kuno, sudah ortodoks gitu dia bahasakan. Dia juga mendukung pernyataan beberapa scholar sebelumnya yang bilang bahwa ada upaya gatekeeping yang menghalangi kritik terhadap hal-hal yang ortodoks, yang sudah kuno itu. Jadi kondisi ini tuh membuat ide-ide baru jadi sulit masuk, sementara ide-ide lama yang sudah kuno itu terus-terusan diputar, diajarkan lagi, diulang-ulang lagi dan dianggap wajar. Di paper ini, Bob juga menjelaskan kondisi pendidikan pariwisata dan hospitality yang makin kesini itu makin program based. Kondisi ini tuh bikin sebagian orang hanya menyentuh banyak disiplin ilmu, banyak sih, tapi cuma di permukaannya aja dan tidak cukup punya kedalaman untuk berdebat dengan kerangka-kerangka yang lebih besar. Akhirnya, posisi default saat ini itu adalah menggunakan model dalam penelitian ya, yang paling sering dipakai. Dia dianggap aman, cepat, dan mudah publish. Tapi justru potensi masalahnya itu jadi makin besar. Karena riset akhirnya jadi cookie cutter. Dia menggunakan istilah ini di bagian diskusi yang artinya rapi memang secara statistik, tapi kurang menggali bagian why. Jadi kurang dalam. Kalau teman-teman baca paper Bob, secara metode itu tidak rumit ya, secara teknis gitu. Tapi memang secara arah dia itu cukup provokatif. Bob ini mengidentifikasi isu-isu yang pernah dia dan teman-teman akademisi lain itu kritik dan memakai pendekatan berbasis bukti melalui literatur untuk menunjukkan dua hal. Pertama, ada model yang menghasilkan satu kesimpulan yang menyesatkan atau tidak akurat tapi tetap populer dipakai-pakai lagi gitu. Dan yang kedua, ada model yang hasilnya tuh sering bisa sih menjelaskan fenomena tapi ya kurang dalam. Bob mau bilang bahwa ya pendekatannya itu kurang efektif, kurang proporsional, pisau yang dipakai kurang tepat dan lain sebagainya. Sekarang coba kita ambil beberapa contoh pembahasan yang ada di paper itu.
Kita pilih yang paling relevan dan sesuai dengan tren kita sekarang ya. Pertama, soal destination life cycle. Banyak dari kita mengenal plot dan gagasan gitu. Magic midpoint. Intinya yang bikin sebuah destinasi itu bisa masuk fase decline karena memang menarik segmen yang berbeda. Nah, Bob menunjukkan kritik yang mendasar di bagian itu. Dia bilang pasar itu cenderung kumulatif. Jadi tidak sesederhana yang lama hilang diganti yang baru. Ketika satu destinasi itu berkembang, basis pasarnya sebenarnya bisa melebar juga. Jadi dia menegaskan bahwa psikografik itu bukan prediktor yang kuat untuk menjelaskan siklus destinasi. Jadi, kalau kita memakai life cycle secara mekanis, kita beresiko membaca realitas destinasi dengan kacamata yang terlalu sederhana. Gitu kata Bob. Ada lagi. Jadi Bob juga membahas soal isu klasik di mana kita sering kali mendengar satu kalimat ini. Tourism is an industry. Tuh. Pariwisata adalah industri. Sering kan kita dengar kalimat ini jadi kalimat pembuka latar belakang? Ya. Kita semua tahu bahwa pariwisata memang industri terbesar kedua atau ketiga dunia. Tapi Bob mau mengingatkan kepada kita bahwa pariwisata lebih tepat dipahami sebagai payung dari banyak sektor. Jadi dia tidak memenuhi definisi industri sebagai satu entitas tunggal. Jadi kalau definisinya saja kabur, Bob mau bilang implikasinya ke pengukuran, kebijakan, atau mungkin klaim-klaim ekonomi bisa jadi ikut kabur. Selanjutnya, Bob juga membahas soal dampak sosial yang sering kali dipaketkan dalam satu model. Contohnya Doxis Iridek lah. Di mana model ini tuh membayangkan pertumbuhan pariwisata akan memicu peningkatan permusuhan warga. Bob bilang, model semacam itu berhenti di fase pertumbuhan cepat dan kurang memberi ruang pada destinasi matang ketika pariwisatanya sudah jadi bagian dari fabrik sosial ekonominya. Warga sekitar itu kan beradaptasi ya, membangun strategi mitigasi dan bisa menimbang manfaat sosial, budaya, ekonomi yang juga hadir karena pariwisata. Jadi, konflik itu bukan takdir akhir. Di sini Bob menjelaskan bahwa konflik itu sifatnya fase, sesuai konteks dan bisa berubah-ubah. Selanjutnya, ada satu isu yang dia juga bahas yang paling sensitif akhir-akhir ini, yaitu isu sustainability. Bob bilang, ada beberapa keyakinan baik yang ternyata rapuh ketika diuji. Salah satunya adalah gagasan tentang carrying capacity, yang dia bilang ya, bisa ditetapkan dengan jelas untuk meminimalkan dampak. Padahal menurut Bob, carrying capacity itu juga konstruksi sosial, dia sulit didefinisikan. Dampaknya sering tidak terasa sih memang, sampai akhirnya melewati ambang batas. Dan perubahannya juga cepat, kadang-kadang juga irreversible, ya kan? Ada juga keyakinan bahwa destinasi yang eco-certified pasti lebih berkelanjutan dibandingkan yang tidak punya sertifikat. Di paper ini dia juga menyebutkan sebenarnya tidak ada hubungan yang konsisten antara certified dan non-certified dalam upaya sustainability, dalam topik sustainability. Ada juga asumsi bahwa usaha kecil kadang-kadang lebih peduli lingkungan. Nah, Bob bilang bahwa ukuran itu bukan faktor penentu. Bahkan banyak SMI yang menghadapi tekanan viability yang bikin akhirnya praktek hijau itu bisa kalah prioritas. Dan satu poin yang mungkin bisa membuat kita semua merenung adalah asumsi bahwa turis makin peduli lingkungan, yang nyatanya sering tidak terbukti dalam keputusan perjalanan mereka. Jadi sebenarnya ketika turis menganggap manfaat perjalanannya itu tinggi, orang-orang justru cenderung untuk tidak terlalu ketat terhadap konsekuensi sosial dan lingkungannya. Lalu isu selanjutnya yang dibahas juga di paper adalah isu tentang markets and products, di mana mass market itu dianggap sudah pecah jadi special interest kan. Terus responsible tourism itu jadi norma baru. Ada lagi ecotourism dianggap sebagai entitas terpisah dari perjalanan pariwisata yang mainstream. Atau mungkin special interest tourist yang selalu mengejar hal-hal yang sifatnya deep learning. Nah, Bob mendibang itu dengan menunjukkan bahwa argumen literatur justru menunjukkan bahwa pleasure travel itu relatif stabil. Ya motifnya escape, relaxation, eksplorasi, quality time, itu aja. Jadi kalau selama ini kita mendefinisikan
pasar dari aktivitas sekunder tanpa menguji motif, kita justru malah bisa membesar-besarkan segmen. Lalu mengira ada revolusi pasar yang sebenarnya ya malah tidak sekuat itu. Ngerti ya? Dan isu keenam yang juga dibahas di paper ini, tourist behavior, yang sangat-sangat metodologis. Jadi contoh yang Bob sorot itu adalah intention to return, alias niat untuk ingin kembali datang, yang seringkali dijadikan proksi untuk mengukur repeat visitation. Bob menyebut banyak riset itu mengukur intention to return ini itu sebagai situasi ingin kembali suatu saat tanpa batas waktu dan tanpa probabilitas. Akhirnya apa? Ukuran itu tuh justru lebih dekat ke kepuasan, jadi bukan memprediksi perilaku ulang. Paper ini itu mengingatkan bahwa pengukuran niat kembali seharusnya time bound dan probabilistik. Jadi misalkan peluang kembali dalam periode tertentu gitu. Jadi bukan tanpa waktu. Oke, kita coba berhenti dan kita tarik benang merahnya ya. Jadi jelas bahwa masalah yang Bob kritik itu bukan semata-mata model ini salah, model itu salah. Tapi yang ia gugat adalah kebiasaan kita nih memperlakukan satu model, satu teori sebagai kebenaran yang kebal kritik gitu. Dan itu justru nyambung ke konsep lain yang dia sebut confirmation bias. Jadi kita sebagai seorang peneliti itu cenderung mencari data untuk memvalidasi framework yang dominan, sambil justru menghambat kemungkinan penjelasan lain. Misalnya gini, ada pertanyaan, do attraction attract tourist? Ya kan? Kerangka lama mungkin akan berasumsi bahwa atraksi mendorong permintaan, ya dong? Nah, dia mengajukan pemikiran alternatif di mana atraksi sering menjadi backdrop untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dibawa wisatawan. Iya, motif-motif semacam relaksasi, kebersamaan, identitas, mencari pengalaman mungkin. Nah, sementara atraksinya sendiri itu kadang perannya kecil di keputusan awalnya. Jadi Bob itu pengen mengubah cara kita membaca strategi destinasi. Fokusnya jangan berhenti di membangun atraksi aja, tapi memahami kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh atraksinya itu sendiri. Di bagian ini, Bob juga mengkritik pandangan tourism as a system yang terlalu Newtonian dan linear lah dia bahasakannya. Seolah-olah tourism itu bisa dikendalikan, sistemnya bisa dikendalikan. Nah, paper ini mengusulkan perspektif kompleksitas di mana pariwisata sebagai open system dengan input-output yang tidak selalu bisa diprediksi, bahkan di situasi yang seperti terlihat mirip. Jadi relevan ya. Kalau kita melihat kebijakan yang rapih tuh di atas kertas, di dokumen, tapi ternyata hasilnya di lapangan itu meleset, ya karena memang ada dinamika aktor, ada perubahan pasar, ada perkembangan teknologi, dan banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga di lapangan. Bob juga menyebut dua teori besar terkait perilaku menyimpang wisatawan, TRA dan TPB, yang sering sekali dipakai, tapi justru memberikan alternatif yang menarik untuk para peneliti menggunakan neutralization theory, di mana orang itu sebenarnya tahu tindakannya itu tidak pantas. Mereka itu bukan melakukannya secara terencana, tapi membuat justifikasi verbal untuk membenarkan perilakunya. Nah, di konteks wisata, justifikasi seperti saya kan turis, ya sesekali nggak apa-apa lah. Bolehlah 1-2 kali. Bisa jadi kunci untuk membaca misbehavior yang tidak selalu direncanakan secara rasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implikasi, kekuatan, dan keterbatasan dari riset ini. Implikasi teoritisnya cukup jelas ya. Jadi sebagai bidang yang sudah matang, pariwisata dan hospitality itu perlu mulai berani menguji konsep-konsep lama yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang sudah dari dulu diajarkan di kelas-kelas kita dan dijaga oleh gatekeeper, para reviewer, dan editor di jurnal-jurnal. Bob bukannya mengajak kita untuk tidak memakai, membuang semua teori itu, tidak. Dia tuh justru menekankan bahwa bidang ini, bidang pariwisata dan hospitality itu kaya karena dia ditopang lebih dari 50 disiplin ilmu. Bob justru meminta kita untuk menggunakan teori yang sudah ada itu sebagai kekuatan untuk berpikir kritis. Jadi jangan malah dijadikan alasan untuk terus-menerus memakainya sebagai model yang default itu lagi gitu. Jadi
Secara praktis, dia mau bilang bahwa terlalu banyak riset yang kuat di what, mulai dari variabelnya yang signifikan kah atau tidak, hipotesisnya diterima atau tidak, tapi justru lemah di why. Dia menyoroti tren outsourcing survei juga nih ke firm-firm komersial yang membuat kontak langsung dengan wisatawan jadi makin jarang. Jadi para peneliti kita itu kehilangan peluang untuk probing yang lebih mendalam. Akhirnya apa? Datanya sekadar masuk jadi angka, masuk software, diolah, keluar lagi jadi angka. Dan di situ akhirnya model lagi yang menang dan fenomenanya akhirnya tidak didalami secara real. Jujur nih ya, setelah membaca paper ini, bagian yang paling nendang menurut saya itu adalah peringatan bahwa framework yang kita pakai bisa memang mengungkap lebih banyak fakta tentang framework itu sendiri dibandingkan fenomena yang sebenarnya mau kita teliti. Jadi ironis gitu. Jadi dekat kan dengan pengalaman kita menulis, kadang-kadang kita sudah merasa oke, modelnya sudah rapi, sudah sesuai jurnal, teorinya sudah pakem. Tapi setelah dibaca ulang, muncul tuh pertanyaan, apakah sebenarnya saya memahami destinasi, wisatawan, dan komunitasnya, atau saya sebenarnya cuma mengisi template model hanya sekadar untuk bilang, oke, valid, sesuai, H1. Selain itu, paper ini tuh juga mengundang banyak pertanyaan lanjutan sebenarnya. Seperti model mana yang di lapangan itu beneran masih relevan dan tidak perlu direvisi. Atau sebaliknya mana yang masih terpakai tapi perlu direvisi supaya lebih kuat. Di konteks mana sebuah framework bisa dikritik tapi bisa tetap berguna. Dan gimana cara kita melatih peneliti-peneliti muda supaya punya keberanian intelektual sekaligus ketelitian metodologis untuk tidak hanya sekadar mengulang hal-hal yang sudah populer. Jadi kalau saya rangkum dalam satu kalimat, Problematic Issues in Tourism and Hospitality Scholarship adalah sebuah paper untuk mengajak kita membersihkan sudut pandang kita. Paper ini mengingatkan kita bahwa kondisi yang nyaman secara akademik semacam bisa publikasi dengan cepat, modelnya aman, hasilnya cenderung signifikan, itu justru membuat ilmu berjalan di tempat. Dan mungkin di tengah dunia pariwisata yang berubahnya cepat banget, kebiasaan itu bisa jadi resiko yang membuat keilmuannya stuck. Selanjutnya, setelah mendengarkan ringkasan dari papernya, coba ya refleksi ya. Kira-kira model apa yang paling sering teman-teman pakai? Dan apakah teman-teman memilihnya karena paling cocok dengan fenomena? Jujur aja nih. Atau karena paling mudah untuk diterima di komunitas risetnya? Atau kalau mungkin kalian sempat, saya juga sarankan baca langsung deh paper dari Bob McKercher ini. Jadi coba pelan-pelan, lihat tabelnya dan mungkin ya kalian akan terinspirasi untuk menjadikan itu checklist saat menyusun riset nanti. Terus kalau kalian punya contoh model yang kalian rasa sering kalian pakai, padahal mungkin bermasalah, kita coba diskusikan di kolom komentar. Siapa tahu dari obrolan kita nanti akan lahir riset-riset yang lebih berani dan lebih jujur pada realitas yang terjadi di lapangan. Sampai ketemu di paper selanjutnya. Bye-bye.